قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدون لي بانتظاري. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama, para asatidzah, guru kita Ustaz Ahmad Muhazir, alhamdulillah sudah memimpin tadi pembacaan zikir, pembacaan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan apa yang dibaca dan kita semuanya yang membaca senantiasa Allah berikan cucuran rahmat dan maghfirah buat ahli-ahli kubur kita semua. Wabil khusus ahli kubur sahibul bait yang pada malam hari ini melaksanakan haul dari orang tua saudara kita. Orang tua apa ke nenek? Apa kakek? Nenek. Almarhumah Ibu Fatimah binti Muhammad Said. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah miradil jannah. Allah hindarkan daripada hufrah min hufarin niran. Kita bisa hadir ke tempat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dari awal hingga akhir tadi, apa yang jadi doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita bisa hadir sekalipun dalam keadaan cuaca yang kurang begitu bersahabat. Yang paling enak pada malam hari ini kita ngadepin kopi liong segelas. Bari panas, bari anget, di depan kita kue cucur, bari panas, bari anget. Di depan TV sambil kita ngadepin rokok propos bungkus. Ya. Kita diam-diam baik, kita jegek depan rumah. Tahu jegek? Ya, tapi kita bisa paksain diri kita hadir ke tempat ini yang lumayan juga jaraknya jauh, walaupun satu kampung tapi jauh. Ini dulu rumah kakak saya ini dulu. Ini rumah kakak saya dulu nih. Iya mak, bener. Ini rumah kakak saya kalau nggak salah. Apa ini apa itu di depan? Bapak Saifuddin. Ini. Nah ini di sini dulu pernah tinggal. Ini kakak saya di sini. Genengan bangunannya udah berubah. Tapi masih tetap sama, berubah tapi sama. Berubahnya struktur bangunannya, samanya tetap ini bangunan rumah. Ya. Mudah-mudahan kita hadir ke tempat ini di rumah kediaman saudara kita, orang tua kita, keluarga dari Aris. Babak namanya siapa neng? Babak. Ahmad Bayani, emak. Mantu ya. Mudah-mudahan keluarga ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan solawat yang senantiasa kita baca ini mudah-mudahan sampai dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan mulia kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang masih patuh dan taat mengikuti ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Adik-adik sekalian serta keluarga Sahibul Bait, keluarga saudara kita, saudara Aris yang saya hormati, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Para tetangga yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang saya hormati. Sesungguhnya yang namanya kematian itu pasti datangnya. Kebocoran nih? Kebocoran? Bagaimana? Masih kondusif di depan? Masih kondusif? Rajak apa kagak itu depan? Rajak apa kagak? Kagak. Masih tetap bertahan? Yalah, jangan ditahan baik, ntar habis ngaji masuk angin. Lo kebasahan mah ngomong, jangan diem baik.
Jadi saya bisa langsung tutup dengan doa, ya kan? Emang malam hari ini kudu madang juga emang? Madang emang Riz? Hah? Madang. Terus masaknya dari pagi apa dari sore tadi Riz? Kalau masaknya dari tadi subuh mendingan madang sekarang Riz. Ya, gampang itu. Ya. Lanjutin. Lanjut. Tuh kalau memang kehujanan maju ke depan dah biar dempel-dempel juga tuh. Ya. Sesungguhnya yang namanya kematian itu pasti datangnya. Ketika kematian itu datang, ajal itu datang, maka tidak ada satupun manusia yang bisa mencegah kematian itu. Nah, kita jadi renungan nih. Karena ini ngomongnya haul, ini acaranya haul, maka haul tidak lepas daripada bicara kematian. Kalau bocah kecil biarin gak ngapa-ngapa, dia pada ngobrol, dia pada ngomong gak ngapa-ngapa. Bocah kecil namanya juga, dia sambil-sambitan aqua juga nggak ngapa-ngapa. Bocah kecil. Tapi kalau yang gede sambil-sambitan aqua, kemudian gue jagur palanya. Dengerin di sini, dengerin. Biar supaya jadi peringatan. Ustadz, saya mah masih muda, langkah saya masih panjang, mati masih jauh, nggak juga. Belum lama bayi baru lahir kemudian mati. Karena memang kematian itu pasti datang kepada kita makhluknya, tidak ada satupun makhluk yang kagak mati. Nggak ada satupun makhluk yang tidak mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah nyampe sama kita, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kita juga nggak bisa nego sama malaikat pengen dimundurin. Kenapa? Setiap kita pasti akan merasakan mati. Nenek kita, orang tua kita, nenek Fatimah ini yang dihaulkan pada malam hari ini, dia orang yang baik, saya yakin. Kenapa? Bukti bahwa dia punya anak, dia punya mantu, dia punya cucu yang soleh, punya mantu yang soleh, punya anak yang soleh. Buktinya kalau nggak baik nggak mungkin dirayain haul kayak begini. Coba kalau dia punya keturunan orang yang baung, boro-boro dia haulin, baca doa juga kagak. Kalau udah baca doa buat ahli kubur kagak, tentunya ziarah juga lagi kagak. Sampai keder itu mau kuburan. Udah berapa tahun nih dia haulin? Udah berapa tahun meninggal nenek? 2012. Romannya kita suruh ngitung sendiri kan. Berapa tahun? 2012, sekarang 2020, berarti 8 tahun. 8 tahun sudah meninggalkan nenek kita. Dia orang yang baik. Kebaikan-kebaikan dia ketara. Dia meninggalkan ahli-ahli, dia meninggalkan keluarga-keluarga yang soleh dan soleha, keturunan yang soleh dan soleha. Karena memang inilah yang diharapkan oleh orang yang mati. Nih bahannya kita nih mati, tetapi kita nanti akan berharap orang yang hidup itu mendoakan kita, bersedekah dengan kita. Kenapa? Al-mait kal gharikil mughawis. Yang namanya mait, yang namanya orang mati itu kal gharikil mughawis, seperti orang yang tenggelam, yang membutuhkan pertolongan. Tenggelam di mana? Tenggelam di air, tenggelam di lautan. Bayangkan ketika ada orang yang tenggelam, dia tenggelam, maka yang dibutuhkan oleh dia untuk selamat dari tenggelamnya itu adalah pelampung, minimal tali. Tapi dia lagi ngap-ngapan, tulung, dia ngap-ngapan, dikasih itu dengan sekarung duit recehan, dikasih itu dengan emas batangan dilemparin. Nggak butuh emas batangan, nggak butuh itu recehan. Tapi yang dibutuhkan adalah selamat. Bagaimana caranya agar supaya orang hidup itu menyelamatkan dia? Minimal orang yang hidup itu ngelemparin tali biar supaya dia selamat dari tenggelamnya. Inilah merupakan iktibar bahwa orang mati itu membutuhkan pertolongan dari orang yang hidup. Makanya pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tasaddaq ala mautak, bersedekah kamu untuk orang yang sudah mati di antara kamu, karena sesungguhnya sedekah kamu akan disampaikan oleh malaikatnya, maka diterima oleh mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nya Aji Fatimah, orang tua kita Ibu Fatimah yang sudah berpulang ke rahmatullah, girang dia menerima hadiah pada malam hari ini. Girangnya dia tidak pernah dia temukan girangnya di alam dunia. Bahannya kita juga begitu. Bener nggak? Masya Allah. Kalau sekarang kita masih ingat sama orang tua kita, ntar nanti kita nih adik-adik kalau pada tua, punya anak, punya cucu, mati, cucunya sama anaknya lupa.
Sekarang bayangin kalau lebaran ada nenek-nenek, ada orang tua punya anak banyak, cucu banyak. Yang namanya lebaran itu yang namanya nenek cucu, orang tua nungguin anak. Lagi duduk depan rumah kursi goyang. Ngapain mak? Gue lagi nungguin anak gua, cucu gua ini kan belum pada datang. Di sampingnya ada juga yang lagi nunggu cucunya, tetangganya, tapi pada datang. Di samping kanan itu cucu-cucunya pada datang, di samping kiri cucu-cucunya pada datang, pada bawa oleh-oleh, pada bawa buah tangan, pada bawa berkat, pada bawa rantang. Ninggangnya nenek kita, ninggangnya kita di depan rumah lagi jangur, bayi ngeliatin ke kanan ke kiri. Ya Allah, dia mah pada datang, cucu gua, anak gua mana? Ini belum pada datang. Sekalinya ngasih kabar melalui WA, nenek-nenek suruh baca WA. Mak kita disuruh baca WA. Mak, mohon maaf ya mak, neng gak bisa datang, neng lagi sibuk. Ya Allah, orang-orang mah cucunya pada datang, anaknya pada datang, ninggangnya kita, anak kita, cucu kita nggak pada datang. Kesianan banget. Begitu juga dengan ahli kubur. Mati dia secara jasad, tapi dia dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam kubur dia mengharapkan ini orang yang hidup bersedekah. Kita baca Fatihah buatnya Fatimah, kita baca buat ahli kubur kita, itu adalah merupakan sedekah untuk mereka. Sampai langsung disampaikan oleh malaikatnya, ini sedekah dari anakmu, ini sedekah dari cucumu, ini sedekah dari saudara-saudaramu, ini sedekah dari temanmu, ini sedekah dari tetanggamu, ini sedekah dari orang-orang yang mencintaimu. Girang dia tuh ahli kubur. Masya Allah. Makanya pertahankan yang kayak begini neng, nanti bahannya jadi tua. Emang umur mah kita kagak ada yang tahu. Bisa jadi saya belakangan matinya, neng mah mati duluan. Atau sebaliknya, neng duluan, saya mah jadi belakangan. Ya, yang namanya umur mah kita kagak bisa nerka. Kita mati dalam keadaan bagaimana? Apa mati kita habis ngaji pada mati? Apa mati kita lagi dalam keadaan ibadah? Apa mati kita dalam keadaan sholat? Apa mati kita di depan dangdut lagi nandak? Coba itu. Jadi yang kudu pikirin bagaimana caranya agar supaya kita ini mengisi hidup kita pada hakikatnya adalah menunggu kematian. Hidup kita pada hakikatnya adalah sedang menunggu, yaitu menunggu kematian. Maka berbahagialah Nyak Fatimah pada malam hari ini. Pertahankan nih Riz, anak-anaknya, cucu-cucunya, bukan cuma ngundang, bukan cuma teman baca doa pada malam hari ini, tapi setiap hari. Karena anak yang soleh, jangan lagi dia berdoa Rabbighfirli wali walidayya, dia sholat saja sudah bisa mengampuni ahli kuburnya. Dia sholat saja sudah bisa mengampuni ahli kuburnya. Dia ibadah sudah bisa mengampuni ahli kuburnya. Makanya luar biasa nih anak-anak yang soleh. Mana anak yang soleh nih? Yang pada duduk di sini soleh semuanya. Amin ya robbal. Pada punya ahli kubur, pada punya engkong, pada punya kakeknya, pada kagak ada nenek, uaknya, pada kagak ada orang tua, kadang-kadang sudah kagak ada seperti saya, babak udah kagak ada. Mereka gembira dengan kehadiran kita pada malam hari ini. Bukan cuma buatnya Fatimah yang kita haulkan, tapi ahli-ahli kubur kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita hadir di sini. Girang mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum ilal maut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlihatkan kepada mereka-mereka yang sudah mati amal-amal kalian. Siapa mereka? Dari keluarga-keluarga kalian, dari kerabat-kerabat kalian yang sudah mati, disampaikan, diperlihatkan oleh Allah kelakuan baik kalian, amal baik kalian dikasih tahu. Tuh lihat cucu lo lagi pada duduk di pengajian, tuh lihat anak lo lagi ngundang para tetangga buat doain lo, tuh lihat orang yang cinta amal lo, dia ngelihat kita genengan Nyak Fatimah pada malam hari ini, ngelihat kita, ngelihat anaknya, ngelihat cucunya, girang dia. Maka ketika itu semuanya, apa yang dipanjatkan oleh mereka ahli kubur, Nyi Fatimah sekarang sedang berbicara dan berdoa kepada Allah. Apa katanya Fatimah? Allahumma gfir liman nawara qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah, ampunilah untuk mereka orang-orang yang telah menerangi kubur kami. Kabarkan berita gembira kepada mereka sebagaimana engkau pernah menyampaikan berita gembira itu kepadaku dengan surga.
Masya Allah. Tapi ketika melihat anaknya, melihat cucunya itu ahli kubur berbuat maksiat, maka di saat itu pun ahli kubur berteriak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata ahli kubur? Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, ya Allah, jangan wafatkan dulu mereka itu anak-anakku, jangan wafatkan dulu mereka itu cucu-cucuku, jangan wafatkan dulu mereka itu keluargaku yang masih hidup sebelum engkau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau pernah memberikan hidayah kepadaku. Masya Allah, ahli kubur nangis kita berbuat maksiat, tapi tetap berdoa mohon yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap malam Senin kita baca ratib, setiap malam Senin kita baca Fatihah. Buat siapa? Salah satu di antaranya adalah untuk orang-orang yang telah mendahului kita, untuk nenek-nenek kita, untuk kakek-kakek kita, untuk orang-orang tua kita, untuk mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Bukan cuma untuk mereka, tapi orang tua kita yang masih hidup, nenek kita yang masih hidup, kakek kita yang masih hidup, saudara kita yang masih hidup, guru kita yang masih hidup pun mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Bukan cuma untuk mereka, tapi untuk kita pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadroh yang dipukul pakai tangan nanti akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Tetesan air hujan yang membasahi dan menempel di tubuh kita nanti akan jadi saksi kita di yaumil qiyamah. Ini kue apem yang ada di depan kita berwujud jadi kue nanti akan jadi saksi di yaumil qiyamah. Baju yang kita pakai nanti akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pici yang kita pakai akan menjadi saksi nanti kita di yaumil qiyamah. Kipas anginnya lagi geleng nggak pegal-kepegalnya, dia nanti akan jadi saksi nanti di yaumil qiyamah, ngomong di hadapan Allah bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan adik-adik semuanya panjang umur ya. Ayo banyak-banyak ibadah, banyak-banyak ibadah, lagi belajar mumpung masih muda, entar mah kalau udah tua susah ya. Gigi masih pada enak, makan kacang masih pada enak. Ayo nuntut ilmu. Buat siapa? Buat mereka, orang tua kita. Jangan disia-siain waktu mentang-mentang muda, entar baik belum tua, mati masih lama. Kagak mudu-mudu, nggak mudu-mudu yang namanya mati mah ya. Mumpung masih muda, entar kalau udah tua susah. Coba kalau Allah kasih tahu ajal kita sampai umur sekian saya hidup, baru kita didatangkan kematian. Kenapa? Ajal kita ini udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih dalam kandungan ibu kita 4 bulan. Ibu kita ngandung kita 4 bulan. Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk apa? Yang pertama Allah perintahkan untuk meniupkan ruh hidup itu sejabang bayi di dalam perutnya. Setelah dia hidup itu sejabang bayi, dalam usia 4 bulan dicatat, diperintahkan oleh Allah itu malaikat untuk mencatat 4 kalimat. Wa yu'maru, dan Allah diperintahkan itu kepada malaikat untuk apa? Untuk menulis bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, untuk menetapkan 4 kalimat. Apa yang ditulis? Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun an syakiyun wa syakiyun. Ditulis kita ini rezeki kita, ditetapkan rezeki kita, ditetapkan ini ajal kita, ditetapkan di situ amal kita, ditetapkan di situ nasib kita semenjak kita masih berada dalam kandungan ibu kita 4 bulan. Sudah ditetapkan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ajal kita sudah ditentukan, kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia berapa Ustadz Amir meninggal, dalam keadaan bagaimana Ustadz Amir meninggal, terus Ustadz Amir meninggal nasibnya bagaimana, sudah ada, cuman saya nggak tahu. Coba kalau saya tahu, ada bocoran dari malaikat Israel bocorin, datang ke rumah, lu tahu nggak Mir, lu usia lu mati berapa? Lu mati lu itu usia lu mati 46 tahun, lu mati 46 tahun lu mati Mir. Sekarang usia saya 45,5. Berarti tinggal 6 bulan lagi, tinggal setengah tahun lagi saya hidup. Saya puas-puasin hidup saya. Biarin 3 bulan saya bermaksiat terus segala macam, karena saya tahu 46 tahun saya meninggal. Saya puas-puasin. Ntar pas dikit lagi, sebulan lagi, 2 bulan lagi, malaikat mau datang ke rumah saya, mau nyambut nyawa, baru saya ibadah. Saya sholat, saya ngaji, saya apa. Enak kalau saya tahu saya bisa memanage kematian saya.
tapi sayangnya tidak ada satupun manusia yang tahu kematiannya. Mati, apa kata sebuah syair? Al mautu ya'ti baghtatan, al mautu ya'ti baghtatan, wal qabru sundukul amal. Kata syair begitu. Yang namanya mati itu datangnya mendadak, dan kuburan itu menjadi petinya amal. Entar di kuburan ditanggung jawab kita nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo siap-siap dari sekarang, mumpung masih muda. Apapun yang terjadi, mau geledek, mau hujan gede, mau bagaimana, malam Senin kumpul. Apapun yang terjadi, ngaji dimanapun kita ngaji, sholawat ibadah, sholawat ibadah, sholawat ibadah. Itu yang kita lakukan. Di satu sisi itu, di sisi lain jangan pernah meninggalkan nasib kita di alam dunia. Sebab kita hidup di alam dunia, tetapi ketika kita berbuat untuk dunia, maka niatkan untuk kebaikan kita di akhirat. Ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama hidup dalam keadaan baik. Ikuti apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, yang sudah disampaikan oleh para ulama kita. Sekali lagi, mudah-mudahan haul yang dilaksanakan pada malam hari ini oleh keluarga saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keluasan kubur yang dihaulkan. Bukan cuma yang dihaulkan, tapi ahli-ahli kubur semuanya dari ahlul bait pada malam hari ini, dan ahli kubur kita semuanya, orang-orang tua kita, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala, di surga Jannatun Naim. Dan kita berdoa untuk diri kita yang pada sehat, yang masih hidup, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan badan kita, Allah berikan kesabaran kita, Allah berikan kekuatan kita untuk senantiasa melaksanakan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya. Anak muda yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Anda adalah merupakan penerus dari kami semuanya yang udah tua. Kalian adalah merupakan pemimpin nanti, kalian adalah pejuang-pejuang agama, kalian adalah pengisi-pengisi negara ini. Jangan sampai kalian menjadi sampah-sampah masyarakat, sampai lagi kalian menjadi sampah-sampah nanti yang ada di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihari